KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Nah teman-teman, kali ini kita memiliki topik pembahasan yang menarik banget, apalagi kita sebagai generasi penerus bangsa yang harus ikut serta berperan di dalam hal tersebut. Topik yang bakalan kita bahas kali ini yaitu mengenai bagaimana cara memberantas korupsi demi kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Nah, kita sebagai generasi muda harus ikut serta di dalam hal tersebut untuk kemajuan negara kita dan kebaikan bangsa Indonesia untuk tahun-tahun ke depannya. Nah, sekarang kita bahas dari Harfian dulu. Ada yang tahu nggak? Aku tahu sih sedikit, tapi aku jelasin ya. Nah, korupsi itu adalah salah satu tindakan penyalahgunaan wewenang dilakukan pribadi atau seseorang ataupun secara kelompok. Nah, contohnya itu kayak menggunakan uang, memberi suap. Nah, itu merupakan salah satu contohnya sih. Itu sih yang aku tahu. Betul banget sih, Neng. Aku juga ada tambahan buat kalian. Jadi teman-teman, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi korupsi itu mencakup tindakan untuk memperkaya diri kita sendiri tetapi merugikan keuangan negara, teman-teman. Berarti kayak harus menggunakan adil nggak sih? Ya, tapi untuk keperluan pribadi. Ya, saya sangat setuju. Dan secara hukum itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menjelaskan bahwa sumber daya harus dimanfaatkan dan digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Jadi korupsi itu sangat bertentangan dengan prinsip dasar negara kita. Wah, betul banget sih. Kita sebagai generasi muda harus memiliki pemikiran bagaimana bangsa Indonesia ini terbebas dari korupsi. Apalagi ini sekarang lagi marak-maraknya banyak pemerintah yang diketahui melakukan tindak korupsi, bahkan sampai miliar triliun dana yang digunakan untuk pribadinya sendiri. Nah, kalian tahu nggak korupsi itu juga melanggar nilai-nilai sosial terutama pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau korupsi terus-menerus terjadi, keadilan sosial itu nggak akan tercapai sampai kapanpun. Benar sih, namanya itu keadilan pasti harus adil. Nggak boleh pilih aja yang boleh makan uang rakyat. Harus rakyat juga harus merasakan kan. Ya, benar sekali. Itu juga oleh rakyat. Ya, betul. Nah, benar banget Bu Endah. Jadi sekarang tujuan kita membahas korupsi ini apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, sih kalau tujuannya sangat jelas ya. Pertama tuh pasti untuk kesejahteraan rakyat itu pasti inilah realisasi lah. Karena kan banyak kecil yang tidak mendapatkan dari pemerintah. Itu kan harusnya disalurkan kan sebenarnya, tetapi tidak disalurkan karena ada investigasi yang mengambil hak mereka. Pasti lebih simpel Indonesia kalau misalnya semua yang itu Selain itu juga dengan kita mencegah korupsi, itu sudah pasti bakal meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kita kan. Nah, kalau pemerintahan kita itu bersih, sudah pasti perekonomian negara kita juga bakal stabil. Nah, investasi asing itu juga bakal jauh lebih meningkat ya kan. Ya sih. Dan juga manfaatnya itu juga banyak. Kalau tidak ada korupsi pasti dana-dana bansos, dana-dana pendidikan, dana-dana infrastruktur itu pasti disampaikan dengan baik, berjalan dengan lancar dan dampaknya juga baik kok. Kualitas kehidupan masyarakat juga ikut meningkat. Nah, benar banget kata masyarakat. Aku tambahin juga ya, budaya anti korupsi bisa menciptakan generasi yang lebih berintegritas dan kompetitif di kancah global nanti. Wah, oleh karena itu nih penting nih bagi kita untuk terlibat di hal tersebut. Kita harus memiliki kesadaran dalam diri kita sendiri supaya bagaimana caranya korupsi itu terberantas di negara kita ini. Nah, tadi kan kita sudah membahas tujuan-tujuan dari pembahasan korupsi ini. Sekarang ada yang tahu nggak bagaimana tindakan kita untuk mencegah korupsi ini? Apalagi kita sebagai mahasiswa. Aku tahu sih, salah satu itu mulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita semua dari diri kita sendiri, nah korupsi itu tidak akan terjadi. Contohnya nih kayak tidak mengambil pengeluaran uang kas, nah itu salah satu contoh.
Setuju banget sih kan, teman-teman. Selain itu, kita juga bisa nih berkampanye ataupun bersosialisasi untuk menanggulangi tindakan korupsi ini. Melalui apa tuh, Sam? Nah, itu kan karena generasi muda zaman sekarang nih, kita bisa mengandalkan media sosial, teman-teman. Jadi kita harus bisa nih memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Itu kan ya. Ya, kita juga harus berani itu bersuara dan juga melaporkan jika kita melihat tindakan-tindakan yang mencurigakan tentang korupsi dan atau kita tahu siapa itu koruptornya. Karena kalau kita diam saja itu pasti koruptor itu akan merajalela terus-terusan dan itu sangat merugikan masyarakat menurut saya. Nah, setuju banget. Aku tambahin juga ya, kita juga harus menuntut transparansi. Misalnya, kita menanyakan penggunaan dana kegiatan kampus supaya lebih jelas. Beda sih, apalagi kan kalau misalnya kita diam-diam. Karena soalnya kalau misalnya dari kasus-kasus yang kita lihat ya, banyak banget ya orang-orang kecil yang nggak berani menyuarakannya cuma gara-gara takut malah berbalik kan nggak sih? Nanti yang ada orang kecil tuh malah dipenjarain, banyak nggak sih gitu? Mungkin harus bagi generasi muda terus berani buat menyuarakan. Ya, dan cara bersatu juga. Nah, aku setuju banget teman-teman sama pendapat yang telah diberikan oleh teman-teman tadi mengenai pemberantasan korupsi. Apalagi kita sebagai generasi emas bangsa Indonesia pada tahun 2045 nanti, kita harus bisa membuat negara ini menjadi negara maju, bersaing dengan negara-negara lainnya, bersaing secara sehat dan bebas dari korupsi. Tapi sebelum ke situ, kita harus mulai dari diri kita masing-masing. Kita harus melakukan introspeksi diri atau evaluasi terhadap diri kita, apakah kita juga terlibat atau tidak di dalam hal tersebut. Dari keluarga kita bagaimana, apakah ada terlibat terhadap hal tersebut juga, dan lingkungan sekitar kita. Nah, jangan lupa ya, kita kan sebagai generasi muda nih kayak sebelumnya. Nah, kita tuh harus membantu dan mengedukasi masyarakat gimana bahayanya korupsi itu bagi masyarakat Indonesia. Jadi kita kayak harus memberikan edukasi itu loh ke mereka, apalagi kan masyarakat Indonesia ini kan banyak kan kayak tinggal. Jadi mungkin memang kita sangat perlu sih untuk mengedukasi mereka semua tentang korupsi tersebut. Bener banget sih ya, aku jadi makin yakin nih teman-teman, kalau kita konsisten, kita pasti bisa nih mewujudkan bangsa yang sejahtera. Kan yakin nggak? Yakin. Harus yakin. Ya, kita teguhkan komitmen kita untuk menjauhi korupsi karena masa depan bangsa itu ada di tangan kita. Benar sih, aku setuju banget Rasya. Ingat, korupsi merugikan semua pihak, tapi mencegahnya bisa membuat manfaat besar bagi kita semua. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, ada saran nih gimana kita membuat pesan dulu untuk para pelaku korupsi di luar sana yang bertindak semena-mena terhadap masyarakat Indonesia. Nah, untuk para koruptor yang ada di luar sana, sadarlah bahwa setiap rupiah yang kalian rampas hak miliknya itu adalah milik orang lain. Teruntuk masyarakat kecil, mereka membutuhkan kesejahteraan, kehidupan yang layak, serta lingkungan pendidikan dan kesehatan yang layak. Tindakan korupsi itu bukan hanya melukai bangsa, tetapi juga memberikan warisan buruk bagi generasi yang akan datang. Apakah kalian mau dikenang sebagai generasi yang merusak bangsa? Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang jujur. Jujur dalam artian dicerminkan dari hati nurani, bukan hanya janji-janji manis yang tidak pernah terbukti. Ingat, keadilan akan datang. Jika tidak di dunia, maka di akhirat. Bertobatlah dan mengembalikan kepercayaan rakyat. Nah, benar banget teman-teman, korupsi itu merupakan tindakan pengkhianatan terhadap bangsa dan nilai kemanusiaan. Di mana para pelaku korupsi ini tidak memikirkan kepentingan negara Indonesia ini, tapi malah sibuk untuk kepentingan pribadinya saja, yang rela memakan banyak uang dari negara untuk kepentingan pribadinya. Nah, untuk para pelaku koruptor di luar sana, sadarlah bahwa kalian telah melakukan tindakan yang salah. Jadilah menjadi solusi, bukan menjadi masalah. While I was
sudah ditindas habis berkali-kali.